selamat pagi grade 9. Gimana kabarnya pagi ini? Pastinya semangat dong ya. Apalagi kan HBL setelah 3 hari PTMT toh. Nah, kita pagi ini seperti biasa mau mengawali dengan mendengarkan sharing firman Tuhan melalui devosi pagi. Oleh karena itu, mari sama-sama Miss Mia pimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi yang indah ini Tuhan sudah mengaruniakan kami kesehatan, nafas hidup untuk boleh melanjutkan setiap aktivitas kami. Di mana Tuhan pada pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, biarlah firman yang sebentar boleh kami dengar dapat mengambil tempat di hati kami serta pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami, karuniakan kami konsentrasi juga Tuhan untuk boleh mendengarkannya. Inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi devosi kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang kelima, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Mengenai Perzinahan. Nah, silakan anak-anak semua buka Alkitab cetaknya ya. Nah, kalau di sini Miss Mia akan putarkan Alkitab suaranya. Mari kita sama-sama dengarkan. Mari dengarkan firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan,
dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Nah, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan tadi ya. Nah, kalau cerita tadi, kisah Amsal tadi, itu merupakan nasihat Salomo kepada anak-anaknya ya, mengenai perzinahan. Nah, sebelum kita bahas maknanya, Miss pengen nanya kalian nih, sebuah fenomena ya. Pernahkah kamu menonton, mendengar, atau melihat ini? Coba diperhatikan baik-baik gambarnya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ini merupakan scene dari film apa, drama apa? Yang pecinta drakor pasti tahu dong ya, ini judul dramanya apa. Tapi kalian jangan searching ya, cukup dilihat aja, pasti familiar deh dengan wajah artisnya ya. Kemudian yang kedua, nah ini adalah sebuah toko yang sangat terkenal ya, sedunia lah ya, semancanegara. Nah, coba dilihat. Tahu dong ya ini siapa? Bruno Mars ya. Pasti kalian pernah lah mendengar lagunya. Soalnya lagunya itu terkenal banget ya. Kemudian berikutnya ini tentang majalah tabloid begitu ya. Kalian tahu dong, di sampul-sampul depannya itu pasti selalu dipasang wajah-wajah yang tampan dan jelita begitu ya, untuk menggugah minat kita untuk mau membeli dan membukanya. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Ini adalah sebuah fenomena yang muncul di masa sekarang ini ya. Coba kalian ingat-ingat deh, tayangan-tayangan yang diputar di TV-TV, mau di TV mancanegara maupun di TV-TV nasional. Contohnya di Indosiar. Coba kamu ingat sinetron-sinetronnya, judulnya gimana? Nah, pasti semuanya merujuk kepada fenomena tertentu ya, dimana ya mendekati lah dengan topik kita hari ini tentang nasihat tentang perzinahan begitu. Dimana hal-hal yang tabu dulunya ya sekarang sudah santer ditayangkan di TV-TV, kayak sinetron Azab di Indosiar. Terus tidak luput juga Korea ya menayangkan tayangan itu, dan parahnya ini menjadi tontonan yang paling banyak ditonton begitu, ratingnya tinggi sekali kalau sudah tentang kasus-kasus seperti ini, perzinahan dan lain-lain ya. Nah, ini adalah fenomena tersendiri nih. Nah, jangan sampai ini tontonan seperti ini ataupun hits-hits seperti yang didendangkan oleh Bruno Mars misalnya ya meskipun ya sebagian besar lagunya, semuanya ya kayaknya ya, lagunya tuh enak didengarkan. Nah, tapi coba kalau kamu selidiki liriknya, pastinya liriknya itu agak gimana gitu ya. Kalau kita coba baca dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pasti tuh kalau misalnya di Joox atau di Spotify ya, biasanya itu udah disensor tuh beberapa kata-katanya begitu, karena ya tidak pantas untuk kita dengarkan. Tapi sayangnya kita sangat menikmati lagu seperti itu ya. Nah, mungkin itu karena kita nggak melihat liriknya. Nah, ini adalah suatu fenomena tersendiri begitu di zaman sekarang ini. Nah, jangan sampai kita larut dan akhirnya kita membuat hal itu menjadi wajar begitu ya. Oleh karena itu pada pagi ini kita diingatkan kembali oleh nasihat Salomo kepada anak-anaknya dan tentunya kepada kita ya, karena kita anak-anaknya juga di dalam Tuhan begitu, bahwa ini ayatnya nih, Miss perlihatkan. Hai anak-anakku, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi kita diberi reminder nih untuk memperhatikan hikmat, dimana Salomo seperti yang kita ketahui adalah tokoh yang paling berhikmat ya di dalam Alkitab juga ya. Hikmatnya itu asalnya dari Tuhan tentunya. Jadi Salomo ini menggunakan pengetahuan, akal budi yang Tuhan kasih kepada dia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya, seperti yang dijelaskan Miss Ica pada devosi kemarin begitu. Nah, kita diminta untuk mengarahkan telinga nih di sini. Kenapa kok ini di sini membahas telinga? Begitu, apa sih gunanya telinga? Untuk mendengarkan tentunya ya. Nah, coba kita lihat maknanya.
Nah, Amsal mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali untuk memperhatikan hikmatnya. Hikmat siapa? Hikmatnya Tuhan, gitu ya. Memperhatikan berarti mendengar dengan baik, bukan sepintas, melainkan penuh perhatian, mengingat dan mengerti, begitu ya. Bukan kamu, misalnya nih contohnya kamu mendengarkan guru sepertinya ya, tapi ternyata entah kamu lagi scroll sesuatu di handphone, begitu. Nah, itu kan bukan memperhatikan atau mendengarkan dengan baik ya. Nah, karena kamu mengerjakan sesuatu yang lain, tentu kita kurang fokus tuh. Nah, di sini kita diminta untuk pay attention secara betul-betul ya. Kamu punya kesadaran untuk mendengarkan dengan baik, penuh perhatian. Terhadap apa? Terhadap apa yang Tuhan inginkan. Pengetahuan yang Tuhan berikan, hikmatnya Tuhan. Nah, maka Amsal meneruskan lagi nasihatnya, arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Seperti yang kita tahu, telinga itu gunanya untuk mendengar ya, seperti kaki gunanya untuk berjalan toh. Nah, tapi masalahnya telinga itu untuk mendengarkan bisa aja dia mendengarkan hal yang baik, bisa juga hal yang buruk. Nah, di sini Tuhan sudah menyadarkan kita nih supaya kita itu betul-betul mendengarkan dengan penuh perhatian gitu. Mana yang baik, mana yang buruk, tentu Miss percaya sebagian besar dari kita, bahkan semuanya ya, harusnya sudah tahu nih, oh mana yang buruk, mana yang baik untuk dilakukan. Sisa komitmen kamu untuk mengerjakan yang baiknya itu ketimbang yang buruknya, begitu ya. Nah, tadi di cerita firman Tuhan tadi itu perihal tentang persinahan, tapi ada satu tema yang sama, yaitu kekudusan di balik persinahan itu ya. Sebenarnya Tuhan meminta kita untuk menjaga kita punya kekudusan, bukan hanya secara seksual ya, tetapi juga secara rohani dan jasmani juga gitu. Artinya kamu harus menjaga tubuh kamu yang merupakan bait Allah. Menjaga dari mana? Menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya kamu merokok itu kan merugikan kamu punya kesehatan, begitu. Akhirnya kamu ya terbuai juga dengan zat-zat yang terkandung di dalam rokok yang tentunya tidak baik. Misalnya juga narkoba, itu kan narkoba adalah obat-obatan terlarang ya. Itu merusak tubuhmu. Di awal kamu itu sangat tergiur, tapi at the end nanti kamu merasakan kesakitan. Seperti itu. Samalah tentang persinahan. Mungkin kita jatuh cinta kepada orang lain ya, lawan jenis kita seperti itu. Lalu kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan, begitu. Nah, di awal kita terbuai, kita merasakan madunya, tapi di akhir nanti kita menyesalinya ya, karena penyesalan itu selalu datang kemudian. Nah, di sini kita sudah diingatkan nih di awal ya, bahwa kita harus betul-betul memperhatikan hikmatnya Tuhan, begitu. Nah, oleh karena itu, selagi kita masih bisa untuk betul-betul pay attention dengan apa yang Tuhan sampaikan, betul-betul bisa mencari hikmat itu sendiri melalui proses hikmat itu, maka sebisa kamu ketika kamu menghadapi godaan ataupun hal-hal kedagingan begitu, atau hawa nafsu begitu, contohnya ya seperti yang disebutkan tadi, dalam hal seksual, dalam hal seperti merokok, kebiasaan-kebiasaan yang buruk begitu ya, atau narkoba, kamu harus lari dari itu, begitu. Atau hal-hal lain yang membuat kamu kecanduan, yang mengalihkan perhatian kamu dari tugas tanggung jawabmu sebagai seorang siswa, anak, dan juga sebagai anak Tuhan, begitu ya. Kamu harus lari dari situ. Kamu harus lari dari berhala-berhala duniawi, begitu. Harus lari dari segala godaan yang ada, kedagingan dan hawa nafsu, begitu ya. Karena di akhir nanti ya yang kita peroleh hanyalah penyesalan, maut, begitu ya. Nggak ada yang baik dari itu semua. Jadi kita harus lari selagi kita bisa. Oleh karena itu mungkin kita merasa saya tidak sanggup, begitu. Oleh karena itu kamu harus meminta pertolongan Tuhan. Kamu mesti berdoa kepada Allah untuk memperkuat komitmenmu dalam menjaga kekudusan dirimu, begitu. Jadi supaya kita kuat, supaya kita dimampukan, harus ada motivasi internal, dorongan dari dalam diri, dan kita minta pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk bisa menguatkan kita, begitu ya. Menjaga komitmen kita untuk senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan bukan terjun atau masuk ke dalam godaan-godaan hawa nafsu tersebut, begitu ya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa Miss sharingkan pagi ini. Mari kita sama-sama mengakhiri devosinya. Miss tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan bersama. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, senantiasa untuk menjaga kekudusan kami, menjaga identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki saja. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan kepada sesi pembelajaran kami. Tuhan berkati dan sertai, biarlah proses pembelajaran yang boleh berjalan satu hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan anak-anak-Mu dikaruniakan fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan Bapak Ibu Guru yang akan menjelaskan materi. Ya Tuhan, inilah doa permohonan serta ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih semua, bye.